Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa halukum? Selamat datang pada pembelajaran daring anak-anakku kelas 4. Selamat pagi dan bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab sampai pada pembahasan asma'u istifhamun. Asma'u istifham, kata tanya. Biasanya kalau kita bertanya pasti menggunakan kata tanya, menggunakan kalimat pertanyaan. Untuk mengetahui sesuatu pasti kita bertanya. Asma'u istifham atau kata tanya antara lain ada man, ada min aina, ada hal. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini hanya 3 yang kita pelajari, yaitu man, min aina, dan hal. Man artinya siapa, min aina artinya dari mana, hal artinya apakah. Man artinya siapa untuk menanyakan nama atau profesi. Jadi kita kalau bertanya siapa namanya atau profesinya apa, kita pakai man. Terus min aina, dari mana artinya, untuk menanyakan asal daerah atau kota atau dari desa mana. Pokoknya untuk menanyakan asal daerah itu pakai kata tanya min aina. Terus ada hal. Hal artinya apakah, untuk menanyakan kalimat positif atau negatif. Kalau pertanyaannya hal, pasti nanti jawabannya kalau tidak la, pasti na'am. Jadi jawabannya ya atau tidak kalau pertanyaannya dimulai dari kata tanya hal. Sekarang ada contoh kata tanya yang memakai kata tanya man. Man artinya apa? Ayo, man artinya siapa. Untuk menanyakan apa? Nama atau profesi. Jadi kalau kita bertanya siapa namanya atau siapa namamu, apa profesimu, apa profesinya, itu memakai kata tanya apa? Man, siapa. Contoh yang memakai kata tanya man ada man anta, ana Ali. Man anta artinya kamu laki-laki, man anta kamu laki-laki siapa. Jadi anta itu kamu artinya, tapi laki-laki. Jawabannya ana Ali, saya Ali. Ada yang nomor 2, contohnya man anta. Ini untuk menanyakan profesi ya. Untuk menanyakan profesi, man anta, kamu laki-laki siapa. Anta artinya kamu laki-laki, man artinya siapa. Jadi man anta artinya kamu laki-laki, LK itu laki-laki ya, di dalam kurung. Berarti artinya kamu laki-laki siapa. Dijawab ana tilmidun, saya murid. LK, nah, murid LK berarti murid apa? Laki-laki. Man anta siapa?
Kamu laki-laki siapa? Ana tilmidun. Man anta? Ana tilmidun. Kamu laki-laki siapa? Saya murid laki-laki. Man anti, yang contoh nomor 3. Man anti? Anti, kamu perempuan apa laki-laki? Kalau anta, kamu laki-laki. Kalau anti, kamu perempuan. Man anti, kamu perempuan atau kamu PR ya. PR itu singkatan dari perempuan. Jadi disingkat PR. Biar enggak panjang-panjang tulisannya ya. Man anti, kamu perempuan. Siapa? Ada yang tanya. Kamu perempuan siapa? Terus dijawab, Ana Aminah. Saya Aminah. Aminah itu perempuan apa laki-laki? Aminah adalah nama seorang perempuan. Jadi pakai anti pertanyaannya. Diulang lagi. Contoh yang nomor 3. Man anti? Kamu perempuan siapa? Ana Aminah. Saya Aminah. Man anti? Contoh yang keempat. Man anti? Sama ya. Pertanyaannya sama. Tapi ini untuk profesi. Man anti? Terus dijawab ana tilmidatun. Man anti? Artinya kamu perempuan siapa? Jadi artinya sama dengan contoh yang nomor 3 ya. Cuma jawabannya yang berbeda. Pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. Yang contoh nomor 3 itu menanyakan nama, kita jawab namanya. Kalau contoh nomor 4 dijawab dengan profesi. Murid itu profesi, seperti anak-anak juga. Anak kelas 4 itu profesinya sebagai apa? Murid. Ada murid laki-laki, ada murid perempuan. Jadi contoh nomor 4 ini menanyakan apa? Nama atau profesi? Kalau murid itu berarti apa? Profesi. Profesinya sebagai murid. Man anti? Ana tilmidatun. Tilmidatun itu murid perempuan. Jadi man anti? Ana tilmidatun. Artinya kamu perempuan siapa? Jawabnya saya murid perempuan. Contoh kata tanya yang memakai kata min aina. Ayo, min aina artinya dari mana? Ya. Min aina, dari mana? Yaitu untuk menanyakan asal daerah atau kota. Min aina artinya dari mana? Untuk menanyakan asal daerah. Contohnya, contoh nomor 1, min aina anta? Min aina anta? Kamu laki-laki dari mana? Anta itu artinya kamu laki-laki. Min aina artinya dari mana? Jadi kamu laki-laki dari mana? Terus jawabannya, kalau pertanyaannya anta atau anti, pasti jawabannya apa? Ana. Aku ya. Ini kamu ditanya ini. Jadi ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Diulang lagi contoh yang nomor 1.
Min aina anta? Kamu laki-laki dari mana? Jawabannya ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Atau yang dari Bojonegoro, ana min Bojonegoro. Ada yang dari Malang, ana min Malang. Ada yang dari Jakarta, ana min Jakarta. Tergantung dari mana asalnya. Contoh yang nomor 2 ada min aina anti. Sekarang yang ditanya itu perempuan. Jadi anti. Kalau yang ditanya laki-laki pakai min aina anta. Kalau yang ditanya adalah orang perempuan, maka pakai anti. Jadi min aina anti. Ini pasti yang ditanya adalah seorang perempuan. Min aina anti? Kamu perempuan dari mana? Dijawab, ana min Malang. Saya dari Malang. Min aina anti? Ana min Malang. Kamu perempuan dari mana? Saya dari Malang. Contoh kata tanya yang memakai kata tanya hal. Hal artinya apakah? Untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan kalimat positif atau negatif. Kalau pertanyaan menggunakan kata tanya hal, maka jawabannya pasti na'am atau la. Jadi jawabannya ya atau tidak. Kadang jawabannya na'am, kadang jawabannya la. Jadi contoh kata tanya yang memakai kata tanya hal antara lain, contoh 1, hal anta tilmidun? Apakah kamu laki-laki, murid laki-laki? Naam, ana tilmidun. Saya murid laki-laki. Hal anta tilmidun? Naam, ana tilmidun. Apakah kamu laki-laki, murid laki-laki? Ya, saya murid laki-laki. Contoh nomor 2, hal hiya mudarisatun? Apakah dia perempuan, guru perempuan? La, hiya muwaddofatun. Tidak, dia perempuan, pegawai perempuan. Hal hiya, hiya itu artinya dia, tapi perempuan. Hal hiya mudarisatun? La, hiya muwaddofatun. Apakah dia perempuan, guru perempuan? Tidak, dia perempuan, pegawai perempuan. Muwaddofatun artinya pegawai, tapi pegawai perempuan. Muwaddofatun. Contoh ketiga, hal hadza qalamun? La, hadhihi mirsamatun. Hal hadza? Apakah ini polpen? La, hadhihi mirsamatun. Tidak, ini pensil. Jadi bukan polpen tapi pensil. Karena itu jawabannya la. Hal hadza. Hadza itu artinya ini. Tapi untuk mudzakkar atau laki-laki. Kemarin sudah kita pelajari ada isim isyarah hadza, ada hadhihi. Hadza itu artinya ini. Tapi untuk laki-laki, hadhihi artinya juga ini, tapi untuk perempuan atau benda yang berbentuk perempuan. Contoh keempat, yang bawah sendiri, hal hadhihi maktabatun? Naam, hadhihi maktabatun. Hal hadhihi maktabatun? Naam, hadhihi maktabatun.
Apakah ini perpustakaan? Ya, ini perpustakaan. Kalau jawabannya na'am, pasti sama ya. Yang ditanyakan itu sama, sesuai yang ditanyakan. Kalau kita memegang meja, pertanyaannya, apakah ini meja? Naam, ini meja karena kita pas memegang meja. Kalau kita ada pertanyaan, pas kita memegang pensil, tapi pertanyaannya, apakah ini kue? Ya, jawabannya tidak. Tidak, ini tidak kue. Ini pensil, ya. Dan selanjutnya, sekarang ada contoh soal ya. Contoh soal untuk kata tanya hal. Ada pertanyaan yang kata tanyanya kita disuruh membuat pertanyaan yang memakai kata tanya hal. Ada contoh muwadzafatun dan tajirun. Kita membuat pertanyaan dan jawabannya dari kata muwadzafun dan tajirun. Karena kalimatnya atau profesinya berbeda, yaitu muwadzafatun artinya pegawai dan tajirun artinya pedagang, maka jawabannya la, tidak. Karena tidak sesuai. Kalau tidak sesuai dengan pertanyaannya, maka jawabannya pakai la. Jadi hal huwa itu tulisan yang biru. Hal huwa itu pertanyaannya ya. Hal huwa muwadzafun? Apakah dia laki-laki, pegawai laki-laki? Karena dia bukan pegawai laki-laki, jadi jawabannya la. La huwa tajirun. Tidak, dia laki-laki pedagang laki-laki. Jadi kalau tidak sama pertanyaannya dan jawabannya, maka jawabannya adalah la. Kalau tidak sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan, maka kita jawab dengan la. Contoh lagi, contoh soal. Ada tobibun dan tobibun, berarti sama ya. Nanti pertanyaan dan jawaban. Ini pasti jawabannya apa? Pakai naam atau la kalau sama. Kalau sesuai dengan pertanyaannya, maka jawabannya pakai naam, ya. Jadi tobibun dan tobibun, dokter laki-laki dan dokter laki-laki, sama. Kalau sama pakai jawaban naam, ya. Kalau tadi tidak sama, jadi jawabannya pakai la. Kalau sekarang ini tobibun dan tobibun itu sama profesi. Profesinya sebagai dokter dan dokter laki-laki sama dokter laki-lakinya. Karena kalimat atau profesinya sama, maka jawabannya naam atau ya. Jadi pertanyaannya yang tulisan biru itu berarti pertanyaannya seperti itu. Hal huwa tabibun, pertanyaannya. Hal huwa tabibun, jawabannya naam huwa tabibun. Apakah dia laki-laki dokter laki-laki? Ya, dia laki-laki dokter laki-laki. Mudah-mudahan anak-anak paham. Disimak dengan baik ya anak ya. Kalau perlu diulang-ulang menyimaknya dan difahami, mudah-mudahan paham.
karena ini pembelajaran daring, jadi ya begini ya caranya menerangkan lewat jaringan, ya lewat video. Mohon maaf. Nah, anak, sekarang coba anak-anak bisa latihan membuat soal dan jawabannya dari kata tanya hal. Ya, membuat pertanyaan dan dijawab sendiri. Yang ada di buku LKS halaman 11, yang atas itu ada 5 soal. Anak-anak bisa belajar di rumah, mungkin, atau insya Allah orang tua, ayah, bunda pasti akan membantu anak-anak untuk mendampingi belajar. Anak-anak bisa belajar dari tadi yang sudah Bu Anissa terangkan. Mudah-mudahan anak-anak paham, dan kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Anak-anak selamat mengerjakan, dan nanti ada soal dari link untuk belajar menjawab soal. Soalnya mudah. Terus yang halaman 11 ini buat belajar di rumah dulu ya. Anak-anak rajin belajar ya. Belajar yang rajin. Karena belajar itu juga ibadah. Semoga apa yang kita kerjakan selalu diridhoi oleh Allah. Semangat belajar. Apalagi belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa kita nanti ketika berada di surga. Di surga itu memakai percakapan bahasa Arab. Tapi jangan sedih, walaupun kita tidak pintar bahasa Arab, nanti di surga kita bisa sendiri. Mudah-mudahan kita bisa diizinkan oleh Allah masuk surganya. Amin. Sudah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin banyak kekurangan dari video ini. Bu Anissa mohon maaf. Mudah-mudahan kita segera bisa bertemu ya. Sekian. Apabila ada kesalahan, sekali lagi mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.